Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Kutufitriani dengan NIM 1906411001020 dari kelas 6D. Di sini, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 4 Pembelajaran Berbasis Masalah pada Angka 2 Dimensi. Yang pertama yaitu identitas jurnal dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 4 Pembelajaran Berbasis Kooperatif pada Materi 2 Dimensi. Nama penulisnya yaitu Ade Bagus Primadoni, Erni Suharini, dan Mulyono. Nama jurnal yaitu Jurnal Pendidikan Dasar, tahun terbit pada tahun 2020 dengan volume 9 dan nomor 2. Dengan jumlah halaman dari 155 sampai 161 dengan link akses https://journal.unes.ac.id. Yang pertama ada pendahuluan. Secara struktural, posisi guru memiliki peran yang sangat penting atau sangat sentral. Dapat dikatakan bahwa guru adalah tulang punggung pendidikan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar, kemampuan komunikasi ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Mawaddah dan Anisah 2015 menjelaskan bahwa banyak siswa yang kesulitan menyelesaikan masalah matematika non-rutin, yaitu masalah yang mengandung banyak konsep dan penggunaan prosedur matematika untuk menyelesaikan masalah yang diberikan tidak jelas. Sebagaimana dijelaskan oleh Akib 2013 bahwa kualitas pembelajaran di negara kita pada umumnya masih rendah. Salah satunya karena untuk keterbelakangan profesionalisme pembelajaran guru. Terdapat beberapa tipe dalam pembelajaran kooperatif yang lebih spesifik bagi guru agar lebih fleksibel dalam merancang pembelajaran di kelas untuk menciptakan variasi dalam pembelajaran. Nah, salah satunya yaitu dengan model pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Problem Solving. Menurut Ismawati, Mulyono, dan Hirdarto 2017 mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada Problem Based Learning dengan strategi lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada pembelajaran konvensional. Suherman, Turmudi, Suryadi, Herman, Suhendra, Prabawanto, Nurjana, dan Roya Hayati 2001 menjelaskan bahwa siswa dalam kelompok Problem Based Learning tidak menyelesaikan masalah secara individu dan tidak menyelesaikan salah satunya saja melalui bantuan yang diberikan oleh guru dan teman satu kelompoknya. Diharapkan siswa dapat menemukan konsep yang benar dari masalah yang diberikan. Lintang, Masrukan, dan Wardani 2017 menyatakan bahwa penerapan pembelajaran Problem Based Learning lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Adapun masalah yang dijumpai pada artikel ini yaitu apakah model Problem Based Learning dan Problem Solving efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 4 SD materi angka 2 dimensi. Tujuan penelitian yaitu untuk menguji keefektifan model Problem Based Learning atau PBL dan Problem Solving terhadap kemampuan pemecahan masalah gambar 2 dimensi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian eksperimental. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan tipe uji. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada
Penelitian ini yaitu menggunakan pretest dan posttest berupa tes esai. Yang terakhir yaitu desain penelitian. Desain penelitian penelitian ini menggunakan desain true experimental design, wide pretest, dan posttest control. Hasil dan pembahasan. Hasil uji peningkatan menggunakan uji Paired Sample T-Test dengan nilai signifikansi sama dengan 5% pada kolom signifikan 2 min-tailored diperoleh skor 0,000 kurang dari 0,05. Artinya H1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran model problem-based learning. Pembelajaran problem-based learning pada kemampuan problem solving memberikan hasil yang positif terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Setiadi, Zainuri, dan Mulyono 2018 menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Melalui pembelajaran model problem-based learning, kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran matematika, materi bangun ruang 2 dimensi dinilai efektif karena hasil tes ketuntasan klasikal kelas eksperimen menunjukkan Z nilai sama dengan 0,444 lebih besar dari Z 0,45 sama dengan 0,1736. Nah, oleh karena itu H1 diterima, yang artinya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran problem-based learning mencapai 75% ketuntasan klasikal. Selanjutnya yaitu hasil dari uji komparatif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat diperoleh dari uji independen. Sampel T-test dengan signifikansi statistik sama dengan 5%. Diperoleh pada kolom signifikan 2 min-tailored adalah 0,018 karena 0,018 kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Karena pembelajaran di kelas eksperimen dengan model problem-based learning membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran, memungkinkan siswa untuk menyelidiki masalah mandiri dan memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah siswa atau penalaran komunikasi dan koneksi secara konstekstual. Sedangkan dari uji peningkatan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan didapatkan hasil sebelumnya sebesar 51% meningkat hingga 80%. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning efektif dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada materi gambar 2 dimensi. Hal ini ditunjukkan melalui masalah ketuntasan klasikal 75%. Selain itu, rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum dan sesudah penerapan model problem-based learning. Selanjutnya yaitu komentar. Komentar di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama ada kelebihan.
Kelebihan dari artikel ini yaitu sudah disajikan dengan permasalahan dan tujuan yang jelas, penjelasan yang mendetail, dan artikel ini juga sudah mencantumkan sumber yang relevan, identitas jurnal lengkap. Adapun kekurangan dari artikel ini yaitu belum disajikan dasar teori yang relevan pada artikel jurnal secara terstruktur, sehingga pembaca sulit membedakan antara kajian teori yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung pernyataan penulis dengan kajian teori yang digunakan penulis. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.